Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia, NPM 1905170035, Prodi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nah, di sini saya akan membahas mengenai revaluasi Aktipa tetap berwujud. Aktipa tetap adalah aktipa berwujud yang dimiliki oleh perusahaan yang digunakan dalam proses produksi maupun dalam penyediaan suatu produk atau jasa. Aktipa tetap juga bisa disewakan kepada pihak lain atau digunakan dalam hal administratif dan dengan harapan digunakan dalam lebih satu kurun waktu. Bisa dikatakan sebagai aktipa tetap apabila aktipa tersebut memiliki wujud fisik, mampu digunakan sebagai alat memproduksi, menyewa maupun menyediakan suatu produk atau jasa, serta mempunyai masa waktu panjang yang bisa dimanfaatkan dalam lebih dari satu kurun waktu. Aktipa tetap atau biasa dikenal juga dengan aset tetap adalah aktipa atau aset yang dimanfaatkan dalam pengoperasian perusahaan dan bukan bertujuan untuk diperjualbelikan. Aktipa tetap merupakan sebuah kekayaan yang dimiliki perusahaan yang tampak dan memiliki wujud fisik yang memiliki manfaat penggunaan lebih dari setahun dan didapat oleh perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan, bukan untuk dijual kembali. Aktipa tetap merupakan aset yang dimiliki jangka waktu yang bisa dipergunakan selama bertahun-tahun, yang bisa dimanfaatkan dalam kegiatan perusahaan sehari-hari. Aktipa tetap juga aset yang bisa menghasilkan pendapatan. Dalam suatu perusahaan, aktipa tetap dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, aktipa tetap berwujud, yang kedua, aktipa tetap tak berwujud. Aktipa tetap berwujud merupakan aktipa yang berwujud, yang memiliki jangka pemakaian yang panjang, yaitu dapat digunakan lebih dari 1 tahun periode penggunaannya. Aktipa ini memiliki sifat yang permanen yang dibeli untuk dipergunakan dalam melakukan proses kegiatan operasional perusahaan dan bukanlah memiliki tujuan untuk dijual kembali. Ada beberapa contoh daripada aktipa tetap berwujud ini, diantaranya gedung, kendaraan, tanah, mesin, dan lain sebagainya. Revaluasi aktipa tetap berwujud merupakan suatu pengevaluasian ulang terhadap aktipa tetap berwujud perusahaan yang didasarkan karena terdapat nilai aktipa tetap rendah dalam laporan keuangan perusahaan, sementara terdapat kenaikan nilai aktipa tetap perusahaan sebenarnya. Adapun beberapa manfaat dari dilakukannya revaluasi aktipa tetap berwujud, diantaranya yang pertama, menarik minat investor pada perusahaan tersebut. Yang kedua, menunjukkan posisi kekayaan perusahaan. Yang ketiga, mengurangi adanya kewajiban perpajakan. Yang keempat, peluang bagi perusahaan bagi yang ingin melakukan merger. Selain itu, terdapat beberapa dampak positif dan dampak negatif dari dilakukannya revaluasi aktipa tetap berwujud. Yang pertama, ada dampak positif. Memudahkan penggunaan laporan keuangan perusahaan dalam mendapatkan informasi secara tepat dan akurat. Penampakan perbandingan antara modal dengan peminjaman membuktikan bahwa DER perusahaan mengalami peningkatan atau kemajuan. Peningkatan DER perusahaan akan memudahkan perusahaan dalam melakukan merger atau melakukan pinjaman pada pihak ketiga. Yang kedua, dampak negatif. Peningkatan nilai aktipa tetap berwujud dapat menyebabkan beban penyusutan pada aktipa tetap berwujud tersebut. Juga mengalami peningkatan yang nantinya akan dimasukkan ke dalam HPP atau laba rugi. Selisih lebih yang disebabkan oleh revaluasi tersebut akan menimbulkan pajak final sebesar 10% atau tarif progresif yang berlaku berkisar 3-6%. Hal ini tentunya menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam menilai sisi positif dan negatif dari adanya revaluasi aktipa tetap berwujud ini. Karena hal ini juga dapat menjadi penentu bagi perusahaan dalam mendapatkan keuntungan atau kerugian. Dalam melakukan revaluasi aktipa tetap berwujud, diharapkan perusahaan harus mempertimbangkan kembali setiap dampak yang akan didapatkan. Selain itu, perusahaan juga harus melihat laporan keuangan perusahaan dan menyesuaikannya dengan nilai aktipa tetap berwujud.
Yang pertama, revaluasi aktivitas tetap berwujud ini memang memiliki dampak positif yang mampu bagi perusahaan untuk meningkatkan dan mengembangkan perusahaannya. Namun jika penggunaan laporan keuangan perusahaan sedikit lengah saja, maka ini akan memberikan dampak yang buruk dan berakibatkan fatal bagi keuangan perusahaan. Revaluasi aktivitas tetap berwujud ini mampu menarik para investor dan para pihak ketiga dalam berkontribusi atau melakukan investasi di suatu perusahaan tersebut. Di sisi lain, revaluasi aktivitas tetap berwujud juga akan berdampak pada pajak yang dibebankan kepada perusahaan. Berdasarkan penjabaran di atas, diperoleh hasil yang bahwa sebenarnya revaluasi aktivitas tetap berwujud memiliki cukup dampak positif bagi perusahaan. Namun tetap saja kesiapan dari perusahaan dalam menyiapkan informasi serta memikirkan resiko adalah hal yang utama sebelum melakukan revaluasi tersebut. Dengan mempertimbangkan berbagai hal, tentunya kondisi perusahaan akan membantu perusahaan dalam mengambil keputusan tersebut. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.